Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Atika Azhar Fauzia Cahyati, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1710301039. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu analisa topik, yaitu berkaitan dengan manual material handling. Jadi di sini saya mengambil subjek dengan atas nama Bapak S, umur 69 tahun, pekerjaannya itu memiliki peternakan sapi. Jadi memiliki peternakan sapi ini beliau bekerja untuk sehari-harinya mencari rumput untuk makan bagi hewan ternaknya. Biasa beliau bekerja di pagi hari, yaitu di jam 6 pagi, dimulai dari jam 6 pagi. Lalu di siang hari yaitu dimulai dari jam setengah 1, atau besok kalau tidak siang maka beliau menggantinya dengan sore hari, yaitu di sekitar jam setengah 4 sore. Oke, jadi di dalam analisa ini menggunakan dua kuesioner, yaitu yang pertama ada manual handling assessment checklist dan yang kedua adalah drive survey. Oke, akan saya sampaikan lebih jelasnya, yaitu tabel dari kuesioner yang telah saya tanyakan kepada Bapak S. Lalu dari drive survey, untuk lebih jelasnya kita ke video berikutnya. Oke, baik. Berikut merupakan tabel dari kuesioner yang pertama, yaitu manual handling assessment checklist. Jadi di sini ada 5 poin yang ditanyakan, yaitu ada task, individual, load, environment, and factor. Jadi di tabel ini Bapak S hanya menjawab yes, iya, atau tidak. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera berikut merupakan hasil dari kuesioner kepada Bapak S pada tabel manual handling assessment checklist. Oke, baik. Selanjutnya masih di manual handling assessment checklist. Lalu ada tabel baru berikut, yaitu ada person at risk, lalu ada likelihood of injury. Di sini memilih possible, lalu frekuensinya vary, ditemukan angka 3. Pada tabel ditemukannya angka 3, maka Bapak S ini masuk ke dalam penanganan treat priority action di risk action level. Oke, ini merupakan tabelnya. Lalu selanjutnya langkah yang diambil dari hasil kuesioner yang telah diberikan, maka di sini mahasiswa menarik kesimpulan untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Bapak S untuk taksnya. Jadi diusahakan pada saat memotong rumput itu ada gerakan memutar, menurunkan, dan membawa dilakukan dengan berdiri sedekat mungkin kepada objek. Lalu punggung itu dipastikan dalam posisi tegak atau lurus. Kemudian gerakan membungkuk dilakukan dengan posisi jongkok dan punggung tetap dalam posisi lurus. Benda harus didekatkan sedekat mungkin dengan tubuh. Kemudian ketika mengangkat objek atau rumput tersebut diangkat bersamaan dengan
meluruskan lutut secara perlahan atau punggung tetap dijaga dalam posisi lurus. Lalu ketika menurunkan objek atau ketika kembali memotong rumput, lutut ditekuk sambil menjaga punggung tetap lurus. Untuk gerakan memutar atau twisting dapat dilakukan dengan menggeser posisi kaki dan menghindari memutar badan tanpa menggeser posisi kaki. Lalu gerakan carrying dilakukan dengan posisi kepala dijaga agar selalu tegak lurus, pandangan ke depan dan tidak menunduk. Lalu untuk individualnya, terlebih dahulu ketika melakukan aktivitas disarankan kepada Bapak S untuk stretching dan exercise ringan terlebih dahulu. Lalu diusahakan ketika memotong rumput itu posisinya harus jongkok, lalu tidak mengangkat beban dengan posisi yang salah. Akan diajarkan bagaimana jarak antar memotong rumput yang dipotong itu harus berdekatan dengan cara-cara seperti gerakan memutar, membungkuk, berdiri dilakukan dengan cara yang benar. Lalu untuk lutnya diusahakan beban yang diangkat tidak melebihi dari batas kemampuan Bapak S, lalu mengangkat beban dengan posisi yang benar. Untuk environment-nya, pada saat mengangkat beban diusahakan posisi lebih dekat dengan objek yang dilakukan. Baik, selanjutnya merupakan brief survei. Berikut merupakan survei yang telah saya analisa kepada Bapak S. Berikut bisa dilihat. Jadi untuk yang hands and wrist itu mendapatkan nilai 3, itu height. Lalu elbow nilai 3, shoulder medium, neck medium, back medium, dan legs medium. Selanjutnya berikut adalah dokumentasi dari Bapak S ketika melakukan pekerjaan.